alaihi idza aslama, enggak perlu diqadha apabila dia masuk kepada Islam. Seandainya kalau wajib qadha lagi berat dia. Contohnya ya, selama dia menyembah patung kira-kira ukurannya itu 20 tahun, terus masuk Islam wajib dia qadha, berat dia. Ya, berarti setiap hari umpamanya kalau sholat zuhur harus 2 kali dia sholat zuhur. Ya, umpamanya kalau dicicil tuh. Ya, setiap waktu harus 2 kali, asar 2 kali, 2 sholat, dia mengqada terus, berat kan dia kan. Wala qada alaihi idza dakhala fil Islam. Ya. Wa amal murtad, itu lain tuh kan. Ya. Ini kan terjadi murtad ini ya ba'da wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yufarriqu baina shalah wa zakah. Dibedakan antara salat dengan zakat. Zakat itu sudah enggak wajib katanya. Karena Muhammad itu sudah meninggal katanya itu. Jadi murtad keluar. Nah, ada yang dari Makkah itu kan Islam jadi ya, tapi setelah meninggal Rasul dikumpulkan jamaahnya itu kan, diajak kita kembali kepada agama semula katanya. Muhammad sudah meninggal, cuman kita percaya sama dia hanya waktu hidupnya saja. Sekarang kita keluar katanya. Nah, datang ya orang Islam, tokoh juga, tokoh masyarakat Makkah itu kan. Dikasih tahu sama anaknya ya, jadi orang berkumpul di tempat sana katanya ya, mengajak orang-orang keluar dari Islam katanya. Dia pasang bajunya bapaknya itu kan, lari terus, lari dia ya, lari-lari. Pas dia mengajak orang yang keluar dari Islam itu, datang dia ya, naik dia itu ya, ayuhan nas katanya, marah itu kan. Maza hadas maza bika, apa terjadi kepada kamu pada bihadzal yaum katanya itu kan ya, karena dia mengajak, takut dia yang mengajak dari itu turun dia coba tuh. Nah, dia marah ya orang itu kan. Ini agama yang sudah dibawa oleh ya Muhammad, Nabi akhir zaman, kamu merubahnya katanya itu ya. Marah luar biasa. Nah, untung ada yang tegas ya, sehingga tidak merembet kepada orang-orang lain, yang sekalipun ada orang-orang yang murtad ya. Orang murtad banyak, tapi diperangi oleh Abu Bakar itu kan ya. Tapi awalnya orang murtad ini mau diperangi oleh Abu Bakar, tapi Sayyidina Umar tidak mau dia ya, karena dia itu mendengar hadis Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu syahadatu an la ilaha illallah, sehingga dia mengatakan la ilaha illallah. Oh, enggak boleh dibunuh ya, enggak dibunuh kalimat itu kan, illa bihaq. Nah, kalimat hak itu Sayyidina Abu Bakar menjawab itu illa bil haq. Kalimat hak itu memisahkan dia zakat dengan solat katanya. Bihak itu semuanya, zakat dengan solat itu nggak ada bedanya, sudah wajib katanya itu. Marah dia Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Di sana keluar dia mengatakan kalimat yang keluar dari mulut ya Sayyidina Abu Bakar, ya Umar anta jabbarun fil jahiliyah jubbanun fil Islam katanya. Kamu kalau jahiliyah waktu Quraisy, waktu kafir itu ganas sekali ya, kamu itu mau membunuh orang saja. Tapi waktu masuk Islam itu kok tidak ada keberanianmu itu, total turun drastis seolah-olah begitu kan. Tapi lama-lama dia menyerah. Apa katanya? Ana ma'aka ya Abu Bakar, saya bersama pelungguh sudah katanya dia. Nah, baru dia saling peluk itu kan. Nah, sangat senang sekali Abu Bakar bahwa Sayyidina Umar menyerah. Akhirnya sama-sama merangi orang murtad itu kan.
Karena di dalam hadis, fil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man baddala dinahu faqtuluh. Itu siapa yang merubah agamanya dari Islam ke agama yang lain, murtad maksudnya itu, faqtuluh, halal dia punya darah dia itu orang murtad tuh. Ya, wala'iyadzubillah. Nah, ini orang murtad ini kalau dia murtad keluar dari Islam selama sekian tahun, umumnya 2 tahun dia murtad, wajib diqadha 2 tahun itu. Ya. Fayajibu alaihi qadha ma tarakahu asna riddati. Sewaktu dia murtad itu wajib diqadha, enggak seperti orang kafir apabila masuk Islam enggak wajib qadha itu kan. Ya. Wala tajibu 'alal kafir al-asli wala qadha 'alaihi iza aslama. Wa ammal murtadu fajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna riddati idza raja'a ilal Islam. Nah, pas dia murtad ya, kembali dia ke agama Islam. Contohnya begini. Seorang perempuan ya, Islam dia. Islam. Tapi yang jadi suaminya ya orang non Islam ya, luar Islam dia. Akhirnya itu si perempuan ini lama-lama ikut kepada suaminya ya, keluar dari Islam itu kan banyak sekarang begitu. Lama-lama lanjut bertahun-tahun dia suami istri. Nah, akhirnya dia setelah dia dicerai kembali kepada agama semula, agama Islam. Nah, jadi perempuan ini wajib mengqadha salatnya selama dia murtad kan begitu caranya orang sekarang. Kadang-kadang dia tidak lanjut ya hubungan rumah tangganya itu, dicerai oleh suaminya, nak berbeda agama, kembali kepada agama Islam, itu yang wajib diqadha itu. Itu terkadang-kadang begitu. Makanya harus orang Islam itu harus hati-hati. Tapi terkadang-kadang laki dari kalangan Islam ya, perempuan dari luar Islam. Tapi kalau itu tidak ada hikmahnya dia. Yang perempuan ini pasti dia ikut kepada suaminya, agama suami, masuk Islam. Tapi terkadang-kadang karena mungkin awik-awiknya begitu juga orang non-Islam itu, kalau kamu keluar dari agama kami ya, yang ada di sini, oh kamu tidak boleh menerima warisan, kan banyak begitu itu. Artinya dibuang sudah dia. Tapi pokoknya saya ikut kepada Islam, nggak apa-apa katanya dia. Karena diberikan ilmu mungkin oleh suaminya, oh Islam begini nggak usah kamu, nanti kamu akan masuk neraka itu kan. Dikasih ancaman juga itu kan supaya dia takut itu kan. Jadi kan akhirnya ya ikut kepada Islam. Tapi yang susahnya itu kalau perempuan di kalangan Islam, laki di non Islam itu bahaya. Tapi kalau orang Islam laki, perempuannya non Islam, tapi nanti kan akan ikut kepada agama yang dianut oleh sang suami. Tapi di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang ikhtilafuddin memang nggak boleh dianukan, tapi dinyatakan dirinya dulu. Kalau dia masuk Islam baru dinikahkan oleh ya P3 umpamanya dia atau sama gua kan begitu. Karena P3 zaman sekarang sudah nggak ada lagi dia, jadi langsung gua itu turun tangan langsung ke masyarakat itu kan ya, nggak seperti dulu. Setiap desa itu dibentuk penghulu itu kan, setiap